Halo mahasiswa, di sini ada Bima. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2019 kelas 02. Dan itu adalah NIM saya. Di video kali ini, saya akan mengambil mata kuliah Probabilitas dan Statistika. Materi yang saya ambil adalah ekspektasi dan variansi. Jadi, apa itu ekspektasi dan variansi? Ayo kita bahas. Yang pertama, kita bakal bahas tentang ekspektasi. Ekspektasi adalah nilai harapan dari sebuah variabel random. Gimana? Anda bingung? Variabel random tuh apa? Anda nanya? Bentar. Jadi, variabel random itu adalah bentuk numerikal dari sebuah kejadian. Masih bingung? Contohnya kayak gini. Ketika ada sebuah koin yang punya dua sisi, yaitu ada sisi depan yang menggambarkan Garuda dan belakang yang menggambarkan angka. Nah, kedua sisi itu apabila kita lempar ke atas, ada dua kemungkinan. Mungkin saja Garuda yang keluar, mungkin saja angka yang keluar. Itu kejadian. Tapi dalam matematis kita bisa mencantumkan apabila yang keluar Garuda, berarti itu angka 0. Dan apabila yang keluar adalah angka, itu adalah nilai 1. Nah, berarti variabel randomnya terdiri dari angka 0 dan angka 1. Kemudian, variabel random ini terdiri dari dua objek. Yang pertama, ada objek diskrit dan ada objek kontinu. Objek diskrit, contohnya dimulai dari angka 1 ke angka 2, ke angka 3, ke angka 4, ke angka 5. Jadi jelas ada 5 sampel dalam satu ruang. Itu adalah objek diskrit. Yang kedua adalah objek kontinu. Objek kontinu memiliki ruang sampel yang sangat banyak. Contohnya 0 sampai 1. Loh, kok banyak sih? Iya, banyak. Soalnya kita juga menghitung bilangan-bilangan desimalnya. Dimulai dari 0,0001, 0,0011, 0,11 dan tidak ada habisnya sampai menuju tak hingga. Itulah yang disebut dengan objek kontinu. Oke, kita balik lagi ke ekspektasi. Ekspektasi juga mempunyai dua rumus, yaitu untuk variabel random discrete yang rumusnya adalah ini. Yang kedua adalah untuk objek kontinu yang rumusnya adalah ini. Nah, itu adalah untuk ekspektasi. Sekarang kita bahas yang kedua. Yang kedua adalah variansi. Variansi adalah keragaman dari sebuah variabel acak atau variabel random. Variansi ini tidak pernah bernilai negatif, selalu bernilai positif. Semakin besar angka dari variansi, semakin besar pula keragaman yang ada dalam variabel acak tersebut. Apabila variansi bernilai 0, maka tidak ada keragaman dalam variabel acak tersebut. Oleh karenanya, semua nilainya bernilai sama. Atau bisa kita simpulkan hanya ada satu kejadian saja, tidak ada kejadian yang lain. Untuk variasi sendiri punya rumus, dan ini adalah rumusnya. Biar lebih paham, ayo kita coba kerjain soal. Soalnya adalah ini. Oke, soal pertama saya baca dulu ya. Diberikan variabel acak, X tipe diskrit dengan PMF seperti pada tabel berikut. Pertanyaannya, hitunglah min dari X. Min itu adalah ekspektasi ya. Dan variansi dari X. Kita pertama cek dulu ekspektasinya. Kalau objeknya diskrit, kita tahu di mana EX sama dengan sigma X, XFX. Maksudnya apa? Maksudnya tuh gini. Kalau objeknya diskrit, kita tahu kalau minnya itu adalah sigma dari batas bawahnya. Apa nih batas bawahnya yang paling besar? 4 kan? Ini kan. Nah, kita taruh di sini. 4, 1, X, Fx. Jadi kita menjumlahkan hasil perkalian dari X dikalikan dengan Fx-nya. Kayak gimana? Kayak gini nih. Misal yang pertama, 1 dikali 1/8. Itu yang pertama, list. Tambah 2 dikali 3/8. Itu yang kedua, checklist. Ditambah 3 dikali 3/8.
checklist ditambah 4 dikali 1/8. Ini juga di checklist ya. Nah, langsung kita jumlahkan deh hasil perkalian dari masing-masing X dikali dengan PX-nya. Hasilnya itu adalah 20/8 atau 2,5. Nah, itu adalah nilai dari ekspektasi X. Selanjutnya, kita bakal cari variansi dari X. Nah, variansi ini, rumus dasarnya adalah EX kuadrat dikurangi EX kuadrat. Ini dengan ini beda. Kalau ini, kalau yang EX ini, nah kita tinggal mengkuadratkan saja hasil yang udah kita cari tadi. Tapi kalau ini kita harus mengalihkannya dulu untuk dapat hasilnya. Maksudnya gimana? Kayak gini. Kita tulis dulu ya, variansi. Nah, EX kuadrat. Berarti yang kuadrat itu X-nya kan. Kita tulis. Tadi di soal kan, misalnya 1 dikuadratkan. Itu kan X-nya. Dikali 1/8. Ditambah 2-nya dikuadratin. 2 kuadrat. Dikali 3/8. Ditambah 3 kuadrat. Dikali 3/8. Ditambah 4 kuadrat ditambah dikali dulu ya, dikali 1/8, kurung tutup, dikurangin 2,5 dipangkat 2 kan. Nah, maksudnya tuh itu kalau X kuadratnya di dalam, kita harus mengkuadratkan. Bentar. Nah, kalau misalkan X-nya itu di dalam seperti ini, kita tuh harus mengkuadratkan dulu X yang ada di dalam. Kayak 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Baru dikaliin, langsung dijumlahin. Tapi kalau misalkan X kuadratnya di luar, kita tinggal kuadratin aja X yang kita udah cari atau ekspresi yang kita udah cari tadi. Nah, lanjut ke perhitungan ya. Nah, di perhitungan ini, apabila si X kuadrat yang dalam ini ditotalin semua, hasilnya itu adalah 110/8. Terus 2,5 kuadrat itu adalah dikurang ya, ingat ya, dikurang 50/8. Maka hasilnya adalah 60/8. Itu adalah variansi dari X yang tadi bukan dari X, dari data discrete yang kita udah ketahui di awal. Gitu deh kalau untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, kalau nomor 2 beda. Saya bacain dulu ya. Misalkan X menyatakan permintaan minyak goreng 2 liter menjelang hari raya, fungsi padat. Nah, PDF ini sudah pasti, berarti fungsi yang data yang digunakan adalah data continue dari X sebagai berikut. Nah, sama soalnya kita disuruh nyari ekspektasi dulu, kemudian nyari variansi. Langsung aja kita cari ya, kalau ini agak beda. Bentar, kan kita udah tahu kalau misalkan rumus dari ekspektasi yang kita udah tahu nih kalau rumus dari ekspektasi objek kontinu itu adalah integral dari batas bawah ke batas atas. Nah, kita tinggal masukin aja angka-angkanya, kita integralkan. Kita coba ya. EX sama dengan integral dari batas bawahnya berapa? 1. Ini batas paling rendah, Tuh, batas paling tingginya 2. Nah, kita masukin X dikali fx-nya apa nih di sini? 2 dikali X min 1. Nah, kita sebelum diintegralkan, kita kali-kaliin dulu ya. 2, 1. Jadinya 2X kuadrat. Ini dikali 2, X kali 2, dikali X lagi, 2X kuadrat, dikurang
2x dikali 2 dikali min 1, berarti 2x. Nah, kita integralkan. Maka 2/3 x pangkat 3 kurang x kuadrat. Batas bawah, batas atas. Pisahin dulu ya. Nah, kayak gitu kita tinggal substitusikan ini. Menggunakan batas bawah dan batas atas. Kayak gini maksudnya. Mencari x-nya tuh. Dari sini lanjut sini ya. Lanjut sini ya. Nah, berarti 2/3 dikalikan 2 pangkat 3 kurangi 2 pangkat 2 dikurang batas bawahnya yang 1. 2/3 dikali 1 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 2. Apabila kita selesaikan, ketemu nih hasilnya itu adalah itu ya. Berarti 16/3 dikurangi 4 dikurangi 2/3 dikurang 1. Hasil dari ekspektasinya itu adalah 5/3. Nah, kalau udah ke ekspektasi, langsung lanjut nih ke variansi. Sebenarnya rumus dasarnya sama, cuma pengembangannya beda. Kita kan udah tahu nih kalau x kuadrat sama bedanya apa. Nah, kalau untuk ini enaknya tuh ngerjain dulu si x kuadratnya dulu biar nggak pusing. Nah, ini sama batasnya mah dari 1 ke 2 ya. Cuman sininya x-nya itu kuadrat. Beda sama yang tadi. Dikali 2x min 1. Biasa kita keluarin kali-kaliin dulu biar integralnya mudah ya. Ini 1, 2 tetap. Jadinya 2x pangkat 4 min 2x pangkat 3. Nah, baru kita integralkan. Saya pindah ke sini aja ya. Nah, kita integralkan. Jadinya 1 per saya ada keliru di sini. Ini bukan salah. Maaf. Biar aja ya. Nah, di sini kan x kuadrat dikali 2 dikali x berarti 2x pangkat 3. X kuadrat dikali 2 dikali min 1 berarti 2x kuadrat. Kan 2 dikali x kuadrat kali 2 kali min 1. Iya, tadi saya salah kalikan. Maaf. Nah, udah gitu kita integralkan. Jadinya 1/2 x pangkat 4 kurang 2x pangkat 2/3 x pangkat 3. Batasnya dari 1 sampai 2. Nah, habis itu kita lanjut lagi. Biasa kayak tadi, substitusiin dulu. Berarti setengah 2 kali dikalikan dengan 2 pangkat 4 dikurang 2/3 kalikan 2 pangkat 3 dikurangin setengah dikalikan 1 pangkat 4 dikurangi 2/3 kali 1 pangkat 3. Maka hasilnya dari x kuadrat dalam kurung ini adalah 17/6. Kita tahu nih, simpen angka ini baik. Nah, dari variansi tadi kita tahu kan kalau rumus variansinya adalah x kuadrat dikurangin x kuadrat. Nah, kita udah tahu nih x kuadratnya adalah 17/6. Sementara x-nya itu adalah 5/3. Nah, kita tinggal kuadratin deh. Habis itu dikurangin. Berartinya 17/6 dikurangi 25/9. Hasilnya itu adalah 1.
per 18. Nah, itu adalah hasil dari bukan ekspektasi, kalau ini adalah variansinya. Nah, gitu aja deh. Udah paham? Sampai ketemu di video yang lain. 君と夏の終わり将来